warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa hadir di masjid dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Selawat salam marilah senantiasa kita bacakan, semoga pahalanya tercurah ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan hadirin salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Isa berjalan dengan murid-muridnya. Dalam pertengah perjalanan menemukan seekor bangkai kambing yang sudah membusuk. Tentunya di antara murid-murid beliau bertanya, bahkan ada yang menutup mulut karena sudah tidak tahan merasa baunya bangkai kambing tersebut. Sehingga terdengar oleh Nabi Isa, apa sebenarnya yang kalian berbicarakan sekarang? Apa sebenarnya yang kalian lihat sekarang? Kata Nabi Isa kepada murid-muridnya. Wahai Nabi Isa, kami sekarang sedang melihat bangkai kambing yang sudah membusuk begitu bau dan buruknya dipandang oleh mata. Mendengar perkataan murid-murid oleh Nabi Isa, namun Nabi Isa mengatakan berbeda dengan murid-muridnya. Kalau murid-murid Nabi Isa memandang bangkai kambing itu dari segi negatifnya saja, seolah-olah sudah tidak ada kebaikan di dalam kambing yang sudah membusuk tersebut. Namun Nabi Isa, apa kata beliau? Betul memang kambing tersebut sudah busuk, bau, tapi tidakkah kalian melihat dari sisinya, dari dagingnya, dari tubuh keseluruhan dari kambing itu, giginya masih putih dan utuh. Ini pelajaran dan gambaran bagi kita kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Kenapa murid Nabi Isa
memandang dari segi negatifnya saja. Karena memang yang ada dalam pikiran, bahkan yang ada dalam hati murid Nabi Isa ini sifatnya yang buruk saja. Sehingga muncul yang buruk itu yang dilontarkan, yang dipaparkan oleh kepada yang lain. Berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Beliau tidak pandang dari segi buruknya, tapi tetap berusaha dan berupaya beliau memandang dari segi yang baiknya, yaitu beliau memandang giginya. Karena memang dalam hati beliau senantiasa yang bersih, yang suci, yang bersifat husnuzon, berbaik sangka, sehingga itulah yang keluar. Ini mencerminkan bagi seseorang, menggambarkan kepribadian manusia. Jujurkah kita, tidak jujurkah kita bahwa tampak ia yang zahir itu pancaran daripada yang batin. Bila baik yang batin disebut dengan hati, maka baiklah yang zahir disebut dengan jasad. Kita tidak usah memandang terlalu jauh, cukup kita pandang diri kita. Dalam hati kita yang ada itu yang baik apa yang buruk. Lalu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang baikkah yang terlontar atau yang buruk. Itu penilaian kepada kita. Kalau memang yang buruk di dalam hati kita, pasti yang kita ceritakan, yang ada dalam pikiran, dalam benak kita yang buruk. Tapi kalau yang baik, itulah yang muncul. Kita umpamakan seperti kita memasukkan air ke dalam teko. Kalau air kita masukkan ke dalam teko, lalu teko itu isinya air ataupun air kopi. Kemudian kita tuangkan air kopi yang ada di dalam teko, tentunya yang keluar pasti air kopi juga. Kenapa? Di dalam teko itu air kopi, maka yang keluar pun air kopi. Tidak mungkin berubah. Kita masukkan air ke dalam teko, misalkan air teh, langsung keluar air susu atau air kopi. Tidak mungkin. Itulah kepribadian manusia. Disinilah kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, perlunya kita introspeksi diri. Rasulullah SAW menegaskan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Kata Rasulullah, ketahuilah pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia busuk atau buruk, tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Ketahui olehmu, kata Rasulullah, itu adalah hati. Maka disinilah perlunya kita membersihkan hati kita. Disinilah perlunya kita memperbaiki hati kita. Sehingga apa yang di luar kita berusaha berharap yang baik-baik saja. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang jasadmu, tetapi Allah memandang hatimu dan amalmu. Yang dinilai oleh Allah adalah hati. Lalu apa itu hati? Sehingga dia menghasilkan, membuahkan amal. Sesungguhnya kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, yang dimaksud dengan hati di sini adalah ruh yang menjadi diri kita. Makanya ketika ruh itu berbuat yang menjadi diri kita, itulah yang amal yang saksikan, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ruh itu ada rahasianya. Karena ruh itulah kita hidup. Karena ruh itulah kita bisa berada di masjid ini.
maka wajar. Karena itu adalah rahasia Allah. Ketika kita beramal dengannya, maka amal daripada ruh itu yang mendapat nilai dan poin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, perlu kita sadarkan diri kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, terutama ibadah kepada Allah membuahkan hasil, maka nyatakanlah hati itu yang berbuat. Yang dimaksud dengan hati adalah ruh. Nah, perbuatan ruh itulah yang membuahkan amal soleh namanya. Mudah-mudahan dari cerita Nabi Isa dan murid-muridnya bisa kita petik pelajaran dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.